Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Sebentar lagi, Anda akan mendengarkan sebuah cerita yang sangat menegangkan dan penuh misteri. Kisah nyata yang terjadi di Tanah Suci, saat seorang bapak yang tengah melaksanakan ibadah haji tiba-tiba mengalami peristiwa aneh dan tak terduga. Apakah itu sebuah takdir? Atau sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simak terus cerita ini, dan pastikan untuk mengikuti setiap babnya hingga selesai. Kisah ini terjadi di mana seorang bapak bernama Haji Ahmad, pria paruh baya asal sebuah desa kecil di Jawa Timur, memulai perjalanan spiritualnya yang sudah lama dinantikannya. Ia berangkat ke Mekah bersama istrinya, Bu Fatimah, dan beberapa teman dekat yang juga tengah menjalani ibadah haji. Bapak Ahmad bukan orang yang muda lagi, namun semangatnya untuk menunaikan rukun Islam kelima ini begitu besar. Ia selalu bercerita kepada keluarganya bahwa haji adalah puncak dari segala amal ibadah, sebuah perjalanan yang penuh berkah. Bapak Ahmad adalah seorang petani biasa yang hidup sederhana. Kehidupannya selama ini tidak jauh dari kerja keras di ladang, namun ia selalu bersyukur atas segala rezeki yang diberikan Allah. Ia adalah sosok yang tenang, bijaksana, dan sangat dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Keinginannya untuk menjalankan ibadah haji sudah ia niatkan sejak bertahun-tahun lalu, namun karena keterbatasan ekonomi, ia baru bisa mewujudkannya pada tahun itu. Pada hari yang ditunggu-tunggu, ia bersama rombongan berangkat menuju Tanah Suci. Mekah terasa begitu istimewa bagi Bapak Ahmad. Dari kejauhan, ia sudah merasakan betapa besar dan mulianya tempat yang akan ia pijaki. Setelah tiba di Mekah dan melakukan beberapa ritual awal, seperti sa'i dan tahalul, tibalah waktunya bagi Bapak Ahmad untuk melaksanakan tawaf. Tawaf adalah ritual mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang merupakan salah satu rukun haji. Namun, siapa sangka bahwa tawaf yang seharusnya menjadi momen spiritual yang khusyuk ini akan berubah menjadi pengalaman yang mengerikan bagi Bapak Ahmad. Pada saat ia tengah berputar mengelilingi Ka'bah, sesuatu yang aneh terjadi. Ia merasa tubuhnya seperti merasakan sesuatu yang tak biasa. Hal pertama yang ia rasakan adalah adanya rasa panas yang menyelimuti tubuhnya, lalu, secara perlahan, ia mulai merasa ada perubahan fisik yang begitu nyata. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana perubahan ini bisa terjadi di tempat yang begitu suci? Haji Ahmad, dengan tubuhnya yang lemah, perlahan merasakan perubahan pada kulit dan tubuhnya. Di tengah keramaian orang yang sedang melakukan tawaf, tubuhnya tiba-tiba terasa lebih berat. Bapak Ahmad merasa panik, namun dalam hatinya, ia berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan tawafnya. Namun, keanehan mulai terasa semakin nyata. Bapak Ahmad merasa ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Awalnya ia berpikir itu hanya perasaan aneh karena kelelahan, namun semakin ia melangkah, semakin terasa perubahan tersebut. Sesuatu yang aneh sedang terjadi padanya, dan ia tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Tiba-tiba, di tengah-tengah tawaf, Bapak Ahmad merasakan tubuhnya mulai diselimuti bulu yang sangat lebat, seperti bulu seekor kera hitam. Bulu-bulu tersebut muncul begitu cepat, seolah-olah berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Ia mencoba untuk tetap tenang,
namun rasa takut mulai menguasai dirinya. Dalam sekejap, ia merasakan perubahan fisik yang sangat mencolok. Kepala dan tubuhnya dipenuhi dengan bulu hitam yang lebat, membuatnya tampak seperti seekor kera raksasa. Kehadiran fenomena ini membuat sekelilingnya mulai memperhatikan. Beberapa jamaah yang melihat kejadian tersebut mulai panik. Mereka melihat perubahan tubuh yang luar biasa ini dan merasa ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Bapak Ahmad? Apakah ini sebuah cobaan dari Allah? Atau ada kekuatan lain yang tak terlihat yang sedang mengujinya? Untuk saat ini, Bapak Ahmad hanya bisa berusaha menenangkan diri. Ia merasa seolah-olah ada yang mengawasi dirinya. Di tengah rasa bingung dan ketakutan yang melanda, ia teringat akan segala doa dan harapan yang ia panjatkan sebelum berangkat. Ya Allah, jika ini ujian MU, berikanlah kekuatan untuk menghadapi semua ini, bisiknya dalam hati. Pada saat itu, ia merasa ada kekuatan yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Tapi tubuhnya semakin berubah. Bulu-bulu hitam itu semakin tebal dan tak terkendali. Apa yang terjadi pada Bapak Ahmad? Apa arti dari semua perubahan ini? Bagaimana nasibnya selanjutnya? Itu adalah pertanyaan yang belum terjawab. Setelah kejadian aneh yang menimpa Bapak Ahmad di tengah-tengah tawaf, keadaan mulai kacau. Beberapa jamaah yang berada di sekitar Ka'bah mulai menyadari adanya kejanggalan, dan mereka segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas. Namun, tak satu pun dari mereka yang bisa memberikan penjelasan yang memadai tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Bapak Ahmad. Sebagian dari mereka menduga bahwa itu adalah sebuah ujian dari Allah, sementara yang lainnya mulai merasa khawatir dan panik. Bapak Ahmad sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Kepalanya semakin berat, tubuhnya dipenuhi bulu hitam tebal, dan rasa cemas mulai menyelimutinya. Ia merasa dirinya bukan lagi seorang manusia biasa. Semua yang terjadi begitu cepat dan begitu nyata. Ia berusaha berdoa dalam hatinya, meminta pertolongan kepada Allah. Tetapi, entah mengapa, doa-doanya kali ini terasa lebih sulit untuk dipanjatkan. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi hubungannya dengan Sang Pencipta. Bu Fatimah, istrinya, yang menyaksikan kejadian tersebut dari kejauhan, berlari menuju Bapak Ahmad. Dengan cemas, ia memegang tangan suaminya, berusaha menenangkan hati Bapak Ahmad yang tampak panik. Ya Allah, apa yang terjadi padanya? Ucap Bu Fatimah dengan suara gemetar. Ia sudah mengenal suaminya dengan sangat baik, dan ia tahu bahwa suaminya bukan orang yang mudah panik. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dengan bantuan beberapa jamaah lainnya, Bapak Ahmad dibawa keluar dari area tawaf dan dibawa ke ruang medis di dekat Masjidil Haram. Para petugas medis yang ada di sana pun terkejut melihat keadaan Bapak Ahmad. Mereka mencoba untuk memeriksa tubuhnya, namun tidak ada penjelasan medis yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Para dokter hanya bisa melihat dengan kebingungan, karena perubahan fisik yang dialami Bapak Ahmad tidak sesuai dengan kondisi medis yang umum. Di ruang medis, Bapak Ahmad duduk dengan wajah pucat. Ia merasa kelelahan yang luar biasa, namun pada saat yang sama, ia merasa ada sesuatu yang mengalir dalam tubuhnya. Bulu-bulu hitam yang menutupi tubuhnya seperti memberikan rasa dingin dan berat.
Rasa panas yang semula ia rasakan kini mulai berganti menjadi dingin. Namun, yang paling membuatnya merasa bingung adalah kenyataan bahwa ia tidak bisa mengingat apa yang terjadi di antara saat ia mulai tawaf dan perubahan yang begitu mendalam itu. "Istriku, aku merasa ada yang aneh dengan tubuhku," ucap Bapak Ahmad, suaranya lemah namun jelas. Ia menatap Bu Fatimah dengan penuh kecemasan. "Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Mengapa aku bisa berubah seperti ini?" Bu Fatimah memegang tangan suaminya dengan erat. "Aku tidak tahu, Pak. Aku hanya bisa berdoa semoga Allah memberikan penjelasan dan jalan keluar untukmu. Mari kita berdoa bersama." Sementara itu, para petugas medis yang melihat kejadian itu tetap tidak bisa memberikan penjelasan. Mereka mulai berdiskusi satu sama lain, mencari tahu apakah ada kemungkinan bahwa perubahan tersebut disebabkan oleh kondisi medis tertentu atau mungkin faktor lain yang lebih misterius. Namun, meskipun mereka sudah memeriksa Bapak Ahmad dengan teliti, mereka tidak menemukan diagnosis yang sesuai dengan gejala-gejala yang dialami Bapak Ahmad. Di tengah kebingungan itu, seorang petugas medis yang lebih senior datang menghampiri Bapak Ahmad. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Tuan Ahmad, saya tahu ini mungkin sangat sulit untuk diterima. Namun saya pernah mendengar beberapa cerita tentang kejadian-kejadian seperti ini. Ada yang bilang bahwa terkadang Allah menguji hamba-Nya dengan cara yang tak terduga. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda, tetapi untuk saat ini, kami hanya bisa memberikan perawatan dasar." Bapak Ahmad menatap petugas itu dengan rasa tidak percaya. "Tapi kenapa saya? Apa yang saya lakukan sampai harus mengalami semua ini? Saya hanya ingin menunaikan haji dan mendekatkan diri kepada Allah." Petugas medis itu tidak dapat memberikan jawaban yang memadai. Ia hanya mengangguk pelan dan meninggalkan ruangan. Bapak Ahmad merasa semakin bingung. Dalam hatinya, ia merasa bahwa perjalanan haji ini bukanlah perjalanan biasa. Ini lebih dari sekadar ibadah. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menguji dirinya, meskipun ia belum mengerti apa itu. Setelah beberapa waktu, Bapak Ahmad dan Bu Fatimah memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah dan mencari jawaban atas peristiwa aneh yang dialami Bapak Ahmad. Mereka berkonsultasi dengan beberapa ulama di Mekah, berharap mendapatkan penjelasan yang lebih jelas mengenai kejadian tersebut. Namun, mereka juga mendengar berbagai macam pendapat yang tidak bisa memberikan penjelasan pasti. "Ini adalah ujian yang besar, Haji Ahmad," kata salah satu ulama yang mereka temui. "Hanya Allah yang tahu apa makna dari semua ini. Kami hanya bisa berdoa agar Allah memberikan petunjuk dan jalan keluar yang terbaik bagi Anda." Bapak Ahmad merasa terhenyak oleh kata-kata tersebut. Ia tahu bahwa dirinya sedang menjalani ujian yang sangat berat, namun ia juga merasa bahwa perjalanan ini mungkin memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ia bertekad untuk terus berdoa dan berharap agar Allah memberikan petunjuk. Namun, apa yang terjadi selanjutnya akan semakin mengungkap misteri besar yang terjadi pada Bapak Ahmad. Dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, perjalanan haji ini bukan hanya sekedar untuk mencari ridho Allah, tapi juga untuk menghadapi sebuah takdir yang tak bisa ia hindari. Hari-hari berlalu dengan penuh kecemasan dan ketegangan. Bapak Ahmad dan Bu Fatimah merasa terasing di tanah suci,
meskipun tempat itu penuh berkah. Keanehan yang dialami Bapak Ahmad masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Bulu hitam yang muncul di tubuhnya tetap ada, seakan menjadi bagian dari dirinya yang tak bisa dihilangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan fisik itu mulai mengungkapkan lebih banyak pertanda yang semakin membuat mereka merasa terjerat dalam sebuah takdir yang tak terduga. Bapak Ahmad berusaha untuk melanjutkan ibadah hajinya. Ia ingin menyelesaikan tawaf yang belum selesai, namun setiap langkahnya terasa semakin berat. Bulu-bulu hitam yang menutupi tubuhnya membuatnya merasa seperti ada beban besar yang dipikulnya. Ia merasa dirinya semakin terasing, seperti bukan manusia lagi. Setiap kali ia berdoa, ia merasa ada suara yang berbisik di dalam hatinya, seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan padanya. Namun, pesan itu tidak bisa ia pahami dengan jelas. Pada suatu malam, setelah melakukan sholat Isya di Masjidil Haram, Bapak Ahmad merasakan sesuatu yang aneh. Ia duduk di pojok masjid, memandang Ka'bah dengan penuh kehusyukan. Tiba-tiba, sebuah suara lembut namun tegas terdengar dalam hatinya. "Haji Ahmad," suara itu bergema dalam hatinya, "perjalananmu belum selesai. Ini bukan ujian biasa. Engkau sedang dipilih untuk sebuah perubahan besar." Bapak Ahmad terkejut mendengar suara tersebut. Ia melihat sekelilingnya, namun tidak ada seorang pun yang tampak berbicara padanya. Ia merasa kebingungan, namun ada rasa takut yang menghinggapi dirinya. Apakah itu suara dari Allah, ataukah suara dari dirinya sendiri yang dipenuhi keraguan dan ketakutan? Bu Fatimah yang melihat suaminya duduk termenung di pojok masjid mendekatinya. "Pak, kenapa? Kamu terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat," tanyanya dengan lembut. Bapak Ahmad menatap istrinya dengan tatapan kosong. "Bu, ada sesuatu yang aneh. Sepertinya aku sedang dipilih untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang tak bisa aku mengerti. Tapi aku merasa bahwa perjalanan ini bukan hanya sekadar ibadah, melainkan sebuah perubahan yang lebih dalam." Bu Fatimah memegang tangan suaminya, berusaha memberi kekuatan. "Jangan berpikir terlalu jauh, Pak. Kita harus terus berdoa dan bersabar. Allah pasti akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita." Namun, Bapak Ahmad tidak bisa menepis perasaan aneh yang terus mengganggu dirinya. Setiap hari, ia semakin merasa bahwa ada perubahan besar yang sedang terjadi pada dirinya. Tubuhnya yang dipenuhi bulu hitam itu semakin terasa asing, dan ia merasa seperti terikat dengan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Pada pagi hari berikutnya, Bapak Ahmad dan Bu Fatimah memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat di luar kota Mekah untuk beristirahat sejenak. Mereka berharap bisa mendapatkan ketenangan pikiran dan semoga menemukan jawaban atas semua yang terjadi. Di perjalanan, Bapak Ahmad terus merasakan adanya sesuatu yang semakin menguat. Ia merasa tubuhnya semakin berat dan ada rasa panas yang membakar dari dalam dirinya. Tubuhnya seakan-akan menjadi lebih besar, dan bulu-bulu hitam itu semakin tebal. Setibanya mereka di tempat yang lebih sepi, jauh dari keramaian jamaah, Bapak Ahmad duduk di bawah pohon sambil memejamkan mata. Ia mencoba untuk menghubungkan dirinya dengan Allah, berharap agar mendapatkan petunjuk yang jelas. Saat itulah, sebuah kejadian yang lebih mengejutkan lagi terjadi.
Bapak Ahmad merasakan tubuhnya semakin berubah, dan kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Di bawah cahaya matahari yang mulai terbenam, tubuhnya terasa semakin besar, bulu-bulu hitam semakin lebat, dan kepala serta wajahnya mulai berubah. Ada sebuah kekuatan yang seakan-akan mengalir melalui tubuhnya, mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih kuat, namun juga lebih menakutkan. Bu Fatimah yang melihat perubahan tersebut merasa ngeri. "Pak, apa yang terjadi padamu?" teriaknya dengan panik, melangkah mundur menjauh dari suaminya. Bapak Ahmad membuka matanya dengan perlahan. Ia menatap istrinya dengan pandangan yang kosong. "Aku tidak tahu, Bu. Aku merasa seolah-olah aku bukan lagi manusia. Ini lebih dari sekadar ujian. Aku merasa ada sesuatu yang harus aku hadapi, sesuatu yang sangat besar." Mereka berdua terdiam dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada suara lain selain angin yang berhembus pelan. Bu Fatimah merasa sangat cemas, namun ia berusaha untuk tetap mendampingi suaminya. Ia tahu, meskipun Bapak Ahmad berubah secara fisik, ia tetap suaminya, orang yang ia cintai dan percayai. Namun, perubahan ini semakin jelas menunjukkan bahwa Bapak Ahmad sedang mengalami sesuatu yang luar biasa, yang tak bisa dijelaskan oleh logika atau ilmu pengetahuan biasa. Mungkin ini adalah ujian, mungkin ini adalah sebuah perjalanan yang tak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga mengubah pandangannya terhadap hidup dan keimanan. Pagi itu, suasana Mekah terasa lebih panas dari biasanya. Meskipun angin masih berhembus, namun hawa panas yang mengalir terasa berbeda, lebih menyesakkan. Bapak Ahmad masih duduk di bawah pohon besar, tubuhnya yang semakin besar dan dipenuhi bulu hitam itu membuatnya merasa seperti terjebak di dalam tubuh yang bukan miliknya lagi. Ia merasakan perasaan asing dan khawatir yang menyelimutinya, namun entah mengapa, ia juga merasakan adanya sebuah kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Kekuatan yang sulit dijelaskan, namun begitu nyata. Bu Fatimah berdiri di sampingnya, matanya tak pernah lepas dari suaminya yang sedang mengalami perubahan. "Pak, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Bu Fatimah dengan suara penuh kecemasan. Bapak Ahmad menatap istrinya dengan tatapan kosong. "Aku tidak tahu, Bu. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa aku bangunkan. Aku merasa seperti bukan diriku lagi." Bu Fatimah menggenggam tangan suaminya dengan erat. Ia tahu, meskipun perubahan ini sangat besar, Bapak Ahmad masih membutuhkan dukungannya. "Kita harus berdoa, Pak. Jangan pernah lepas dari doa. Allah pasti akan memberikan petunjuk untuk kita." Namun, meskipun Bu Fatimah berusaha menenangkan dirinya dan suaminya, perasaan khawatir tetap saja menghantui mereka. Seiring berjalannya waktu, perubahan pada Bapak Ahmad semakin terasa nyata. Bulu-bulu hitam yang tumbuh di tubuhnya semakin tebal dan panjang, menutupi hampir seluruh tubuhnya. Wajahnya semakin mirip dengan seekor kera, dan semakin banyak orang yang memperhatikan keanehan ini. Bapak Ahmad merasa seolah-olah ia hidup dalam tubuh yang bukan miliknya. Setiap langkahnya terasa berat, dan seolah-olah tubuhnya tidak lagi bisa mengikuti keinginannya. Namun, satu hal yang ia rasakan adalah adanya kekuatan yang begitu besar. Kekuatan itu seakan memanggilnya untuk melakukan sesuatu,
sesuatu yang ia belum pahami dengan jelas. Pada hari ketiga setelah peristiwa yang mengubah tubuhnya, Bapak Ahmad merasakan dorongan yang kuat untuk kembali ke Masjidil Haram. Ia merasa bahwa Ka'bah adalah tempat yang harus ia tuju untuk menemukan jawaban atas semua yang terjadi padanya. Bu Fatimah khawatir, namun ia tahu bahwa ini adalah keinginan suaminya, dan ia tidak bisa menghentikan perjalanan spiritual Bapak Ahmad. Ketika mereka tiba di Masjidil Haram, Bapak Ahmad merasa tubuhnya semakin berat. Setiap langkah menuju Ka'bah terasa semakin sulit, namun entah mengapa ia merasa seperti ada sesuatu yang menariknya ke sana. Seolah-olah Ka'bah itu memanggilnya, dan ia harus pergi ke sana untuk menemukan jawaban. Sesampainya di sekitar Ka'bah, Bapak Ahmad merasa perasaan yang sangat kuat menghampirinya. Ia berdiri di tengah kerumunan jamaah yang sedang melakukan tawaf, namun tubuhnya terasa sangat berbeda dari yang lain. Orang-orang mulai memperhatikan dan berbisik satu sama lain, melihat ada perubahan besar pada dirinya. Beberapa jamaah tampak ketakutan, sementara yang lain hanya bisa terdiam melihat apa yang terjadi. Namun, meskipun semua mata tertuju pada dirinya, Bapak Ahmad merasakan kedamaian yang sangat mendalam. Ia merasakan kekuatan yang mengalir melalui dirinya, lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, dalam hatinya terdengar suara yang begitu jelas dan tegas, "Engkau dipilih untuk sebuah perjalanan yang lebih besar, Haji Ahmad. Jadilah saksi atas perubahan ini, dan gunakan kekuatan yang ada untuk kebaikan." Suara itu terdengar sangat jelas, seolah-olah datang langsung dari dalam dirinya, atau mungkin dari Allah. Bapak Ahmad merasa seperti mendapatkan sebuah pencerahan, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksudkan oleh suara itu. Namun, satu hal yang ia tahu dengan pasti adalah bahwa perubahannya bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah ujian, dan ia harus siap menghadapi takdir yang sudah ditentukan. Tiba-tiba, tubuh Bapak Ahmad bergetar hebat. Bulu-bulu hitam yang menutupi tubuhnya terasa semakin mengeras, seolah-olah menjadi bagian dari dirinya yang tak bisa dilepaskan. Ia menatap Ka'bah dengan penuh rasa haru dan takjub. "Ya Allah, apa yang Engkau inginkan dariku?" bisiknya dalam hati, matanya terpejam penuh rasa pasrah. Seketika, Bapak Ahmad merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Ia merasa tubuhnya seperti terangkat, dan ada cahaya yang terang benderang mengelilinginya. Semua yang ada di sekelilingnya seakan menghilang, hanya ada dirinya dan Ka'bah. Dalam sekejap, ia merasa seperti berada di tempat yang sangat sakral, di luar ruang dan waktu. Namun, saat ia membuka matanya, segala sesuatu kembali normal. Ka'bah masih ada di depannya, jamaah masih melakukan tawaf, dan dirinya masih berdiri dengan tubuh yang berubah. Tetapi, kali ini, ia merasa lebih tenang, seolah-olah perubahan yang ia alami adalah bagian dari perjalanan spiritualnya yang lebih besar. Sebelum ia bisa merenung lebih jauh, seorang jamaah yang berdiri di dekatnya bertanya dengan cemas, "Tuan, apa yang terjadi padamu? Apa yang menyebabkanmu berubah seperti ini?" Bapak Ahmad menatap jamaah itu dengan mata yang penuh kedamaian. "Aku tidak tahu apa yang terjadi, namun aku merasa bahwa ini adalah ujian dan perjalanan yang harus aku jalani. Allah telah memberikan petunjuk, dan aku harus menghadapinya dengan penuh sabar." Setelah kejadian itu,
Bapak Ahmad semakin yakin bahwa perjalanan haji ini bukan hanya untuk menyelesaikan ibadah, tetapi juga untuk menghadapi perubahan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kini, ia hanya bisa terus berdoa dan berharap agar Allah memberinya kekuatan untuk menjalani sisa perjalanan ini dengan penuh keyakinan. Bapak Ahmad kini merasa seakan telah memasuki dunia yang berbeda. Perubahan fisik yang dialaminya semakin jelas dan tidak bisa disangkal. Tubuhnya yang semakin besar dan dipenuhi dengan bulu hitam seperti seekor kera hitam, membuatnya semakin merasa terasing dari dunia yang selama ini ia kenal. Namun, ada sesuatu yang lebih dari sekadar perubahan fisik yang membuatnya merasa tidak sama dengan sebelumnya. Setelah kejadian di sekitar Ka'bah, Bapak Ahmad merasa seolah-olah tubuhnya bukan lagi miliknya. Meski begitu, ada semacam ketenangan yang datang dalam dirinya. Suara-suara yang dulu sering mengganggu pikirannya kini terasa lebih jelas dan tidak bisa ia hindari. Kekuatan yang mengalir melalui dirinya bukanlah sesuatu yang menakutkan, meskipun tak bisa dipahami sepenuhnya. Ia merasa seakan ada kekuatan ilahi yang sedang menuntunnya. Dalam keheningan malam, ketika angin berhembus lembut di sekitar Masjidil Haram, Bapak Ahmad duduk termenung di sudut masjid. Keadaan fisiknya semakin terasa berat, namun hatinya terasa lebih ringan. Bu Fatimah, yang sejak awal selalu mendampinginya, melihat perubahan yang semakin mendalam pada suaminya. Meskipun khawatir, ia juga merasakan ada kedamaian yang luar biasa dalam diri suaminya. Seolah-olah Bapak Ahmad kini lebih memahami makna dari perjalanan haji ini. "Pak, bagaimana rasanya sekarang?" tanya Bu Fatimah dengan lembut. "Aku merasa semakin cemas melihat perubahanmu, tapi aku juga melihat sesuatu yang berbeda dari dirimu. Seperti ada kedamaian yang datang padamu." Bapak Ahmad menatap istrinya dengan tatapan yang lebih tenang daripada sebelumnya. "Bu, aku merasa semakin dekat dengan Allah. Aku merasa ada yang mengalir dalam diriku, sebuah kekuatan yang tak bisa aku jelaskan. Meskipun tubuhku berubah, hatiku merasa lebih kuat dan yakin." Malam itu, Bapak Ahmad berdoa dengan penuh pengharapan. Ia merasakan ada cahaya yang mengalir di dalam hatinya, memberikan pencerahan yang sangat dalam. Doanya semakin khusyuk, seolah-olah ia sedang berbicara langsung dengan Allah. Ia tidak merasa takut lagi dengan perubahan yang terjadi pada dirinya. Sebaliknya, ia merasa bahwa ini adalah sebuah panggilan yang harus ia jalani. Di tengah-tengah doa itu, ia kembali mendengar suara yang begitu jelas dalam hatinya, "Haji Ahmad, kamu sedang dipilih untuk menjadi saksi perubahan yang lebih besar. Tubuhmu berubah, tetapi hatimu tetap di jalan yang benar. Jadilah pemimpin, jadilah saksi bagi umat ini. Kamu akan menjadi bagian dari sebuah perubahan besar yang tak terduga." Suara itu semakin kuat dan jelas, menggetarkan hati Bapak Ahmad. Ia merasa bahwa setiap kata yang terdengar dalam hatinya adalah petunjuk yang harus ia terima. Perubahan tubuhnya bukanlah sebuah kebetulan. Ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar perjalanan haji. Namun, tak lama setelah mendengar suara itu, sebuah kejadian yang lebih aneh kembali terjadi. Tiba-tiba, Bapak Ahmad merasakan tubuhnya kembali bergetar hebat. Bulu-bulu hitam yang menutupi tubuhnya terasa semakin mengeras, dan rasa panas yang begitu kuat mulai merasuki tubuhnya.
Dalam sekejap, tubuhnya seakan-akan berubah menjadi lebih besar, lebih kuat, dan lebih menakutkan. Ia merasakan ada energi yang tak terbendung mengalir dalam dirinya, seolah-olah ia bisa merasakan kekuatan alam semesta yang sedang mengalir melalui tubuhnya. Bu Fatimah yang melihat kejadian itu kembali terkejut. "Pak, apa yang terjadi lagi?" serunya dengan cemas. Bapak Ahmad menatap istrinya dengan mata yang penuh ketenangan. "Bu, aku merasa sesuatu yang luar biasa. Ada kekuatan yang mengalir dalam diriku, dan aku tak bisa menahannya lagi. Aku merasa ini adalah takdirku. Aku harus menerima perubahan ini dan menjalani perjalanan yang telah ditentukan oleh Allah." Namun, meskipun Bapak Ahmad merasa yakin dengan apa yang sedang terjadi pada dirinya, ia tak bisa menghindari kenyataan bahwa perubahan ini semakin membuatnya terpisah dari orang-orang di sekitarnya. Ia merasa semakin kesepian, meskipun ia tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah yang harus dijalani dengan sabar. Pada malam itu, Bapak Ahmad memutuskan untuk kembali ke Masjidil Haram. Ia merasa bahwa hanya di tempat suci itulah ia bisa menemukan kedamaian yang hakiki. Meskipun tubuhnya semakin besar dan dipenuhi bulu hitam, ia tetap melangkah dengan penuh keyakinan. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, namun ia tahu bahwa ini adalah bagian dari takdir yang telah Allah tentukan untuknya. Sesampainya di Masjidil Haram, Bapak Ahmad merasakan bahwa ada sebuah aura yang menyelimutinya. Ia merasa seperti berada di tempat yang lebih dari sekadar dunia ini. Ada sebuah kekuatan ilahi yang membimbingnya, dan ia merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Dalam hati, ia terus berdoa agar diberi kekuatan untuk menerima segala perubahan ini dan menjalani takdir yang sudah digariskan. Namun, dalam perenungannya itu, Bapak Ahmad juga merasa bahwa ini bukan akhir dari perjalanan spiritualnya. Justru, ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang lebih besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan mungkin, takdir yang telah Allah pilihkan untuknya adalah untuk menjadi bagian dari perubahan besar yang akan datang. Hari-hari berlalu, dan meskipun Bapak Ahmad semakin menerima kenyataan bahwa perubahan fisiknya adalah bagian dari ujian yang harus dijalani, ada sesuatu yang masih mengganjal dalam dirinya. Setiap malam, ia berdoa dengan penuh keyakinan, memohon petunjuk dari Allah. Ia merasa tubuhnya yang semakin besar, dipenuhi dengan bulu hitam, adalah tanda bahwa ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Namun, ia juga merasa kebingungan. Apa sebenarnya yang Allah ingin tunjukkan kepadanya melalui semua ini? Bu Fatimah selalu ada di sisinya, memberikan dukungan yang tak pernah pudar. Meskipun ia cemas dengan keadaan suaminya, ia tetap berusaha kuat untuk menemani Bapak Ahmad menjalani perjalanan ini. Mereka berdua terus mencari jawaban, bertanya kepada para ulama dan jamaah yang lebih berpengalaman. Namun, tak satu pun dari mereka yang bisa memberikan penjelasan yang memadai tentang perubahan yang terjadi pada Bapak Ahmad. Pada suatu malam, saat Bapak Ahmad duduk termenung di sudut masjid, memandangi Ka'bah yang berkilauan dengan cahaya, ia kembali merasakan getaran yang luar biasa di dalam tubuhnya. Tubuhnya yang kini semakin besar dan lebih kuat terasa semakin penuh dengan energi. Bulu-bulu hitam yang menutupi tubuhnya semakin mengeras, seolah-olah ia tidak bisa lagi mengendalikannya. Namun, di balik rasa cemas yang terus mengganggu,
Ada sebuah perasaan yang begitu mendalam bahwa inilah saatnya untuk menghadapi takdir yang telah ditentukan. Tiba-tiba, suara yang pernah ia dengar sebelumnya kembali bergema dalam hatinya, lebih jelas dan lebih tegas dari sebelumnya. Haji Ahmad, engkau telah dipilih untuk menjadi saksi perubahan besar. Perubahan ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Engkau adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Terima perubahan ini, dan jadilah saksi bagi umat ini. Suara itu membuat hati Bapak Ahmad bergetar. Ia menutup matanya, mencoba untuk meresapi setiap kata yang terdengar di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terselimuti oleh kekuatan ilahi yang luar biasa. Ia menyadari bahwa perubahan fisik yang dialaminya bukanlah kutukan, melainkan sebuah panggilan yang harus ia jawab. Dengan penuh keyakinan, Bapak Ahmad membuka matanya dan berdiri. Ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Bulu-bulu hitam yang menutupi tubuhnya kini terasa seperti bagian dari dirinya yang tak bisa dipisahkan. Ia merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkahnya. Dalam hatinya, ia memohon ampun atas segala dosa-dosanya dan meminta petunjuk agar dapat menjalani takdir yang telah ditentukan untuknya. Ya Allah, aku pasrahkan segala sesuatu kepada MU. Jika ini adalah takdir yang Engkau pilihkan untukku, aku terima dengan hati yang penuh keikhlasan. Jadikanlah aku sebagai saksi bagi perubahan ini, dan berikanlah aku kekuatan untuk menjalani perjalanan ini dengan sabar. Setelah berdoa, Bapak Ahmad merasa seolah-olah sebuah kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Tubuhnya yang semakin besar kini terasa ringan, dan bulu-bulu hitam yang menutupi tubuhnya seakan-akan menyatu dengan dirinya. Ia merasa lebih tenang dan lebih yakin dari sebelumnya. Takdir yang ia jalani kini tidak lagi membuatnya takut, melainkan memberinya keyakinan bahwa ia sedang menjalani jalan yang benar. Pada keesokan harinya, Bapak Ahmad merasa lebih baik. Perubahan fisiknya masih tetap ada, tetapi ia tidak lagi merasa terasing atau takut. Ia tahu bahwa tubuhnya yang berubah adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Ia mulai memahami bahwa ini adalah ujian yang harus diterima dengan lapang dada dan dengan tekad yang bulat untuk menjalani takdir ini dengan penuh kesabaran. Bapak Ahmad dan Bu Fatimah memutuskan untuk melanjutkan ibadah hajinya, meskipun dengan segala perubahan yang ada. Mereka kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf dan menyelesaikan semua rukun haji yang belum sempat mereka lakukan. Bapak Ahmad merasa bahwa kini, setiap langkah yang ia ambil, setiap gerakan yang ia lakukan, semakin mendekatkan dirinya pada Allah. Ia merasa bahwa inilah makna sejati dari haji, bukan hanya sekedar ritual, tetapi perjalanan spiritual yang membawanya untuk lebih memahami diri dan takdir yang telah ditentukan. Selama sisa perjalanan haji, Bapak Ahmad terus merasakan kedamaian dalam hatinya. Ia merasa bahwa perubahan fisiknya bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari sebuah transformasi yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa takdirnya adalah untuk menjadi saksi dari perubahan besar yang akan datang. Bulu-bulu hitam yang menutupi tubuhnya bukanlah beban, melainkan simbol dari perjalanan spiritual yang ia jalani dengan penuh keyakinan. Pada akhirnya, Bapak Ahmad selesai melaksanakan ibadah haji dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Ia tidak lagi merasa takut dengan perubahan yang terjadi pada dirinya.
Ia merasa bahwa ini adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah, dan ia siap untuk menjalani sisa hidupnya dengan penuh keyakinan dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Cerita ini berakhir, namun bagi Bapak Ahmad, perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Apa yang ia alami selama haji adalah sebuah pengingat bahwa takdir dan ujian hidup datang dalam bentuk yang tidak terduga. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi semua itu dengan iman, kesabaran, dan keyakinan bahwa setiap ujian adalah bagian dari perjalanan menuju kedekatan dengan Allah. Dengan demikian, perjalanan Bapak Ahmad membawa pelajaran yang mendalam bagi kita semua. Perubahan fisik yang dialami bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan hidup yang penuh makna. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pengajaran bagi kita semua untuk lebih ikhlas dalam menghadapi ujian hidup dan selalu percaya bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan yang lebih besar. Demikianlah kisah perjalanan Bapak Ahmad yang penuh ujian, perubahan, dan pencerahan. Dalam hidup ini, kita sering dihadapkan pada cobaan yang tak terduga, namun setiap ujian pasti ada hikmahnya. Seperti Bapak Ahmad yang menerima takdirnya dengan sabar dan penuh keyakinan, kita pun diajarkan untuk menghadapi segala perubahan dengan hati yang lapang dan penuh pengharapan kepada Allah. Jika kamu merasa terinspirasi dengan kisah ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Bagikan juga pengalaman atau pendapat kamu tentang cerita ini. Setiap langkah yang kita ambil bisa membawa kita lebih dekat dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan takdir yang telah ditentukan. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk menyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.